Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Jose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS, Pak Moderator, Mbak Endi, dan yang saya sangat-sangat hormati para senior-senior kita, Pak Harican Silalahi, Pak Yusuf Anandi, Pak Jisman, Bu Clara. Mau nyebut Rizal, jangan setara secara usia Rizal, tapi lebih mudah sekali Rizal di situ, Pak Bang Rizal, dan semua para duta besar yang kami muliakan, dan juga teman-teman para hadirin sekalian. Saya merasa sangat terhormat ketika mendapatkan undangan. Kami memang mengkhawatirkan soal penjadwalan. Kami bilang, tapi insya Allah kalau CSIS undang itu sebenarnya bukan undangan. Itu kewajiban hadir. Kewajiban hadir, ini CSIS undang. Jadi kami bersyukur sekali dan alhamdulillah bisa datang sama-sama di sini dan berbagi tentang isu yang benar seperti Pak Endi bilang tadi. Di dalam perjalanan saya selama 1 tahun ini, Pak Endi, yang mengungkapkan pertanyaan tentang isu internasional itu sedikit dan sedikit sekali. Sedikit-sedikit sekali. Dan saya pernah mendapatkan pertanyaan isu internasional dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Tetangganya Pak Yusuf ini, di Bukit Tinggi Pak Yusuf. Oke, bukan Sawah Lunto Pak, ini Bukit Tinggi. Beliau bersama tuh di Bukit Tinggi bertanyanya tentang isu global, betul-betul isu global, soal pertahanan sudah sampai saya melongo gitu. Ini luar biasa nih. Memang udah orang masyarakat Minang dari dulu sudah global pandangannya. Barangkali itu dari keluarga Agus Salim mungkin ya. Tapi of all places itu saya ingat yang saya ditanya itu di sana. Dan hari ini berbicara di CSIS terkait ini ya memang relevansinya tinggi, very credible institution, dan terima kasih kami juga merasa terhormat ada begitu banyak yang mulia para duta besar yang menyempatkan hadir. It is indeed a privilege and honor. We're very delighted that you all are allocating your time, your busy schedule to attend this very important session organized by CSIS. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan para dubes-dubes ini yang khusus hadir di sini. Nah, saya akan mulai dengan bercerita mungkin Pak. Saya di kantor, masih jadi ngurusin kampus, 2011. Duta Besar Kanada membuat appointment untuk diskusi. Kita waktu itu sering ngobrol diskusi, itu masuk di sini CSIS, Cermat Tema Internasional. Nah, Pak Dubes dari Kanada ini mau datang. Nah, saya kalau terima ada tamu mau datang, saya minta tolong dilihatin CV-nya. Paling tidak saya tahu sebelum beliau udah sampai apa nih CV-nya. Saya baca CV-nya, Dubes Kanada ini. Lalu tertulis di situ disertasinya adalah The Spirit of Bandung and Independence Movement Across Africa. Jadi unik juga ini. Jadi ketika dia datang saya tanya, Pak Dubes gimana ceritanya disertasi Bapak kok tentang Spirit of Bandung, Deklarasi Bandung. Dia cerita, saya baru lulus sarjana menjadi diplomat muda, ditempatkannya di Afrika. Kemana saja saya berkeliling dan bertemu, semua orang menyebut Bandung, Bandung, Bandung. Apa ini Bandung, kata dia. Sebagai orang yang dari Kanada, apa itu Bandung? Dan kemudian dia mencoba membaca, ternyata mereka cerita betapa inspirasi dari peristiwa Bandung itu luar biasa. Dan saya ketemu kira-kira 2011. Itu 56 tahun sesudah peristiwa Bandung. Lalu di tahun 2015 peringatan 60 tahun KA. Saya dapat tugas di situ, among tamu Pak. Among tamu siapa? Kepala-kepala negara yang datang. Nah kebetulan saya dapat among tamunya itu pas ada dari Afrika Selatan, ada yang bagian meja saya nih. Jadi saya ngobrol dengan mereka, lagi-lagi mereka cerita. Kami tidak hadir, tapi cerita dari orang tua generasi sebelumnya tentang konferensi Asia Afrika itu luar biasa. Bahkan yang di sebelah saya dari Afrika Selatan dia cerita, Nelson Mandela semula mau berangkat. Tapi mereka waktu itu memutuskan kalau Nelson keluar dia mungkin gak pernah bisa kembali lagi. Oke? Jadi karena itu diputuskan Nelson tidak pergi. Dan benar 5 tahun kemudian Nelson ditangkap dan baru dibebaskan 29 tahun kemudian. Apa yang terjadi Pak? Saya merasakan ditunjukkan ketika Indonesia hadir, ketika Indonesia aktif dan tidak transaksional, kita hadir memikirkan dunia, maka dunia mengingat dan dunia menetapkan kita sebagai referensi.
Itu dilakukan di sana. Apa katanya? Kami kagum karena Indonesia merdeka sendiri. Yang kedua, kami kagum dengan ratusan bahasa dan utuh. Kami kagum dengan bangsa yang punya satu bahasa bersama. Kami sulit akur di sana. Ini cerita mas-mas itu. Menggunakan kita sebagai rujukan. Ini satu peristiwa yang saya alami yang menunjukkan bahwa ketika kita menyadari kami warga dunia itu berdampak. Yang kedua, pengalaman pribadi. Saya sekolah di Jogja, seperti Pak Harican tumbuh di Jogja, kuliah di Jogja. SMA, saya dapat kesempatan mengikuti pertukaran pelajar. Tentu bahasa Inggrisnya masih abrakadabra. Namanya juga anak SMA kelas 2. Berangkatlah saya pertukaran pelajar ke Amerika, dapat tempat di Milwaukee. Apa yang terjadi? Muncul kesadaran, saya warga Jogja, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Oke. Lalu peristiwa yang saya alami ketika 2011 itu peristiwa di mana Indonesia dan pemimpin-pemimpin di Indonesia, Ali Sastroamidjojo, kemudian Soekarno dan generasinya menempatkan Indonesia sebagai warga dunia, bukan sekedar sebuah entitas terlepas dari dunia, bagian dari komunitas dunia. Dan ketika perasaan itu ada, maka kita berkiprahnya 3 level. Nah, kenapa saya sampaikan ini di awal? Sebelum kita bicara technicalities tentang policy, menurut saya yang paling fundamental yang harus dikembalikan di dalam bangsa ini dan negara ini adalah kesadaran kolektif bahwa Indonesia, warga Indonesia adalah warga Indonesia dan warga dunia. Dan kepemimpinan selalu berbicara tentang dunia kita berpartisipasi, tidak absen, tidak menjadi penonton, dan tidak memandang dunia semata-mata sebagai tempat lain tempat kita bertransaksi. Tapi kita anggota dari sebuah masyarakat kemanusiaan yang selalu harus terlibat. Paradigma ini yang ingin kita kembalikan di dalam perjalanan ke depan Republik ini. Jadi sesudah kita bicara paradigma itu baru nanti bicara tentang apa policy-policy-nya. Jadi ketika tadi bicara brand of Indonesia dan lain-lain, karena kami ingin pandangan menjadi bagian dari dunia itu adalah sesuatu yang inherent. Kami merasakan juga Pak ketika kami bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta, Jakarta ini kota terbesar di belahan selatan bumi. The largest megapolitan in the southern hemisphere is Jakarta. Tapi di begitu banyak forum kota dunia, Jakarta is very consistent in its absenteeism dalam kehadiran. Di seluruh konsisten kita. Jadi ketika kemudian 2017 kami mulai hadir, itu disambutnya seperti, akhirnya Jakarta datang lagi di klub-klub ini. Karena Jakarta betul-betul tidak menjadi bagian. Ada C40, World City Summit, berderet. Itu Jakarta gak pernah menjadi bagian dari itu. We are big and we are nowhere. Lalu saya kumpulkan teman-teman di jajaran, saya bilang ini seperti kita ini warga kampung, rumahnya nomor 4 terbesar di dunia, selalu bayar iuran kampung, tapi kalau rapat gak pernah ikut datang. Tapi tertib, rapi, tidak mengganggu stabilitas kampung. Cuman kita gak pernah ikut di dalam rapat-rapat kampung. Cuman kita gak mengganggu. Gak boleh lagi. Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton di samping. Indonesia sudah harus aktif dan Indonesia harus di-recognize. Bukan hanya sebagai sebuah negara besar, tapi negara yang bisa jadi referensi. Nah, perjalanan itu kemudian slide tadi sudah ditunjukkan ya. Kita ada 2 slide bahasa Indonesia bahasa Inggris, silakan Bapak Ibu pilih. Saya ingin sedikit mulai dengan gambaran perjalanan ke depan. Ini pakai ini ya, klikernya ya. Dioperasikan atau saya jalankan di sini? Oke, saya jalankan di sini. Jadi Bapak sekalian, ini adalah slide yang kami buat untuk menggambarkan perjalanan kita sebagai negara, sebagai bangsa. Dimulai tahun 28. Kita menyatakan satu bangsa, itu satu yang pertama. Satu yang kedua jadi satu negara, tahun 45. 17 tahun kemudian. Tapi waktu itu kita masih fase transisi federasi. Baru tahun 50 kita menjadi satu NKRI. Jadi kalau hari ini bilang NKRI harga mati, itu bukan 45 sebetulnya Pak. Karena NKRI-nya baru tahun
Soekarno dalam peringatan 17 Agustus tahun 50 mengatakan, ini proklamasi yang kedua. Karena bulan April dideklarasikan satu negara integral, bulan Agustus dinyatakan itu satu yang ketiga. Satu yang keempat, ya kita tahu deklarasi Juanda yang mengatakan bahwa satu tanah dan air. Sebelumnya hanya tanah, airnya tidak. Tapi perjuangannya panjang sampai UN Close tahun 82. Jadi satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Nah, yang kelima ini visi kita, satu kemakmuran. Satu kemakmuran. Kenapa? Karena ketimpangan hari ini luar biasa. Bapak Ibu, saya nggak bawa datanya di sini, tapi penting untuk disadari. Jawa Sumatera Human Development Index 20 provinsi ini dibandingkan dengan seluruh wilayah di Indonesia selisihnya 10 tahun. Jadi angka Human Development Index di Jawa dan Sumatera 10 tahun lalu itu sama dengan angka Human Development Index di seluruh Indonesia hari ini. Telatnya gapnya 10 tahun. Balkanisasi yang kita lihat dulu, kita lihatnya etnik, suku, agama, ras, bahasa. Underlyingnya adalah economic disparities. Kosovo, Slovenia, itu semua, Herzegovina, itu economic disparities yang luar biasa. Karena itu kami melihat untuk Indonesia utuh ke depan, kita harus menjaga agar Indonesia menjadi satu kemakmuran. Itu istilah yang kami gunakan. Kapan? Tahun 2045. Jadi 2045 itu, Pak Jesman kalau boleh lihat pakai term ekonomi, itu bukan kita mencapai pendapatan per kapitanya berapa atau GDP kita berapa, bukan. Tapi kita menjadi satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Nah, dengan pandangan itulah, maka kemudian kita melihat Indonesia menjadi bagian dari tantangan global. Kita menyaksikan tantangannya sudah lama dan kita punya beberapa. Satu yang kita sama-sama saksikan nih. Kita ada peningkatan ketegangan global. Itu kita sama-sama sadari. Bergerak dari unipolaritas menjadi multipolar. Kemudian kita sadar dinamikanya geopolitik beralih ke Asia, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ini dinamika sekarang. Dan ancaman pun mengalami transisi. Jadi bukan lagi konvensional, tapi sudah multidimensi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hibrida. Artinya ada cyber, online propaganda, economic coercion. Jadi tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih luas daripada yang dulu kita lihat. Yang kedua, tantangan kedua. Jadi satu adalah bergeraknya ketegangan global, yang kedua ekonomi yang melambat. Kita menyaksikan bahwa perlambatan ini mungkin akan berjalan terus di waktu-waktu ke depan. Dan ada potensi arus modal ini berbalik, terutama karena melonjaknya suku bunga yang ada di Amerika. Dan kemudian kita menyaksikan juga potensi disrupsi global teknologi, di mana rantai produksi atau global supply chain dan teknologi mengalami disrupsi yang cukup serius. Dan kita menyaksikan juga ada perubahan demografi ke arah aging society. Kemudian aspek ketiga yang juga bergeser, kita menyaksikan tantangan global terkait dengan iklim. Kalau kita lihat di sini, tantangan iklim yang cukup besar, climate crisis ini. Kami mengistilahkannya bukan climate change lagi, tapi sudah menjadi climate crisis. Dan kita menyaksikan adanya potensi climate injustice, di mana banyak masyarakat industri yang sudah maju, yang memicu krisis, tapi dampak dari ini semua dirasakannya secara global yang belum tentu memicu krisis itu sendiri. Dan kita menyaksikan adanya komitmen-komitmen global terkait penanganan krisis iklim ini, tapi target di tiap negara justru belum jelas eksekusinya seperti apa. Lalu yang berikutnya, tantangan berikutnya regresi demokrasi.
Ini seluruh dunia kita mengalami, di mana demokrasi itu backsliding, ada penurunan kualitas demokrasi. Dan kalau kita lihat pilar demokrasi trust di banyak negara, trust itu mengalami penurunan. Padahal dalam assessment kami, non-demokrasi itu pilarnya fear. Tanpa fear, non-demokrasi tumbang. Kalau demokrasi pilarnya trust, tanpa trust demokrasi deteriorating. Dan hari ini kita menyaksikan adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi di berbagai negara. Mudah-mudahan kita nggak mengalami itu. Mudah-mudahan ada restorasi trust yang segera bisa dilakukan. Kemudian ada kecenderungan masyarakat ini tidak juga terdidik sebagai warga dunia, tapi memandang dirinya sebagai warga setempat saja. Nah, bagaimana dengan potret politik Indonesia hari ini? Kami mencoba melihat salah satu tantangan yang menurut kami perlu dilihat adalah bagaimana Indonesia menghadapi itu semua. Nah, berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional. Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan, dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia. The Economist, ini saya kutip di sini, The Economist menggambarkan, Jakarta Post, mohon maaf Pak Yusuf, ini dari Jakarta Post Pak Yusuf. Jadi Jakarta Post juga mengatakan hari yang ya tonnya sama kira-kira. Bahwa kita mengejar kepentingan sempit di dalam berhubungan internasional. Bahkan ketika kita lihat peristiwa invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita bicaranya pun mengamankan mata rantai suplai pangan kita. Gitu. Nah ini kan soal lebih besar daripada soal pasokan pangan. Gitu. Pertemuan pemimpin global tahunan. Global tahunan. Kita di mana? Di situ. Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan kami warga dunia dan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi salah satu terbesar di dunia, punya agenda 1, 2, 3, 4 untuk dunia yang harus jadi perhatian. Jadi kami melihat ini sebagai masalah ini. Kalau kita transaksional seperti ini. Nah, dengan itu, apa yang terjadi kemudian sebagai konsekuensi? Kita menyaksikan konsekuensinya, indeks kekuatan di Asia kita mengalami stagnansi atau menurun. Asia Power Index Score Indonesia dari tahun 2018 ke 2023 itu 19,8 menjadi 19,4. Padahal untuk negeri sebesar ini, sumber daya sebesar ini, rasanya skor Indonesia harusnya lebih baik. Bahkan kita ini lebih rendah daripada Singapura, skor kita. Singapura itu 25, kita 19. Kemudian Global Soft Power Index, Indonesia duduk di posisi 41. Kemudian berubah menjadi 45 di tahun 2023. Padahal kita ini negara dengan ekonomi terbesar nomor 16 di dunia. Jadi kita ini harusnya sudah berada di klubnya yang besar-besar, tidak berada di klub yang kecil. Nah, itu potret globalnya. Tapi karena tidak ada partisipasi di global, maka tuntutan dalam negeri untuk deliver juga menjadi menurun. Kewibawaan kita di dunia internasional itu harus ditopang dengan credibility atas kebijakan domestik. Kan tidak bisa kebijakan internasional tanpa ditopang oleh kondisi domestik yang baik. Kita bicara tentang kemanusiaan, tapi di sini abuse of human right, nggak bisa. Kita bicara tentang kesetaraan kesempatan, tapi di sini non demokrasi, nggak bisa. Domestiknya konsekuensinya kita menurun juga. Apa yang terjadi? Indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun, indeks kebebasan kita turun. Jadi secara skala ekonomi kita besar, kita berada di klub negara-negara besar, bagian dari G20, tapi agenda-agenda dasar negara maju dan besar itu tidak menjadi bagian dari kita. Karena kita nggak ngobrol di situ, bukan bagian of the club. Gitu. Nah ini yang menurut kami harus dikoreksi ke depan. Nah itu bagaimana mengkoreksinya? Nah kalau koreksinya nanti tanya pakar-pakarnya. Kami tidak ingin menganggap bahwa kalau pegang kewenangan berarti tahu semua urusan.
Tapi kami gambarkan beberapa hal yang mungkin perlu jadi pikiran. Nanti ketika menyusun, we will be very kolaboratif. Kami tidak ingin pendekatan formulasi kebijakan menjauhi proses teknokrasi. Teknokratik proses harus lead sequence dari pengambilan kebijakan. Nah, jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma dari yang lebih transaksional, lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung. Tapi ini sesuatu yang value based, smart power istilah yang kami gunakan. Dan di sini kita mencoba untuk menggeser dari yang kebijakan transaksional menjadi kebijakan berbasis nilai. Kemudian strateginya adalah dari diplomasi yang lebih pragmatis menjadi diplomasi yang lebih cerdas. Dan kalau bicara terkait dengan ini, tadi saya sudah sampaikan, kemanapun Indonesia menyusun kebijakan, terlibat, maka kita menunjukkan nilai-nilai yang menjadi kompas kebijakan kita. Kalau kita punya nilai, itu pegangan. Seorang yang tidak memegang nilai, dia tidak punya kompas. Kalau tidak punya kompas, dia tidak akan ada pegangan mana benar, mana salah. Mana sesuatu yang bisa, mana yang jangan. Tetapi ada judgment di situ. Dan judgment ini, itulah butuhnya kenapa ada kematangan. Kenapa ada leadership. Karena ada judgment. Ada masa mungkin atas situasi kita tidak bisa menjalankan persis 100% seperti nilai yang kita miliki. Tapi kalau kita punya pegangan nilai, kita bisa kembali lagi pada nilai itu. Karena kita sadar ada yang meleset. Tapi kalau kita tidak pegang nilai, maka potensinya kita melakukan kompromi, lalu off dari track tanpa kita sadari. Kenapa itu menjadi penting? Nanti saya beri contoh beberapa. Lalu yang kedua, terkait dengan yang pragmatis menuju kekuatan cerdas. Ini kami melihat untuk mewujudkan kebijakan luar negeri yang berbasis nilai itu diaplikasikan dengan satu, peningkatan kapabilitas, yang kedua peningkatan daya tarik. Ini dua-duanya ini dikerjakan. Dan peningkatan kapabilitas tentu saja dengan kerjasama perekonomian, kemudian kolaborasi postur pertahanan dan lain-lain. Dan daya tarik Indonesia itu dengan diplomasi kebudayaan, diplomasi pendidikan, yang membuat Indonesia ini punya daya tarik yang luar biasa. Dan ini adalah negeri yang memiliki dua kekayaan turnya nih, culture and nature. Ini dahsyat dua-dua ini kalau kemudian dia menjadi attracting factor bagi dunia untuk datang. Kalau kita mengadopsi itu, turunan kebijakan di dalam negerinya pun begitu. Tapi kalau kita tidak mengadopsi paradigma itu, sekarang sederhana aja, CSIS lembaga penelitian. Kalau ada peneliti dari luar negeri mau datang ke sini, rumitnya nggak kira-kira. Kecuali memiliki endurance yang luar biasa, dia pindah ke negara lain. Ngurus izinnya setengah mati, Pak. Ngurus izinnya. Dan itu menggambarkan apa? Kita tidak menempatkan Indonesia ini sebagai sebuah tempat yang harus punya daya tarik gitu. Bahkan kalau menurutnya agak kritis, kita tutup mereka aksesnya dari sini. Ben Anderson contohnya waktu itu ya. Akhirnya fokusnya ke Thailand dan kita kehilangan resources yang luar biasa gara-gara seperti itu. Nah, kami melihat paradigma atau strategi ini nanti kita ingin ubah. Nah, lalu berikutnya sekalian, terkait dengan menjadikan nilai sebagai pedoman, mendorong peningkatan reputasi global. Di sini ada rumusnya kira-kira, kalau bukan rumus ya, nilai-nilai yang jadi pedoman. Ini kami ambil ilustrasi 4 tapi tidak terbatas pada. Ini 4 yang kami akan jadi perhatian, tapi not only this 4. Tapi ini contoh ilustrasinya. Prinsip bahwa primacy of human life, itu nilai yang kita pegang sama-sama. Dan ketika kita bicara tentang kepentingan-kepentingan yang berbentrokan, antara kepentingan melindungi industri dan melindungi human life, ini kita harus ambil nih pilihannya nih. Tapi kalau kita nggak punya pegangan nilai, nanti kita bicara untung rugi aja. Karena nggak pakai nilai. Lalu kita bicara tentang territorial integrity, kesakralan
teritorial misalnya. Jadi bagaimana kita itu kredibel ketika bicara tentang territorial integrity. Dan Indonesia termasuk yang punya posisi dihormati ketika bicara territorial integrity. Thailand saja ketika berhadapan dengan urusan Patani, menengok ke Indonesia, mau Indonesia menjadi pihak, kenapa? Karena dua-duanya berpandangan Indonesia tidak mungkin kompromi terhadap soal national integrity. Dia dipercaya, tidak mungkin Indonesia itu kolaboratif terhadap rebel. Karena begitu kita kolaboratif rebel, nanti bisa yang lain memberikan ruang yang sama. Lalu prinsip fairness justice, ini keadilan, kemakmuran. Kemudian prinsip stewardship toward nature atau melestarikan alam. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan, sikap, komitmen, proaktif. Kita proaktif, kita teguh, kokoh, dan bisa diandalkan. Proaktif ini apa? Bapak-Ibu sekalian, di dunia ini banyak sekali humanitarian krisis. Where is Indonesia in that equation? Kami jangan saja datang karena dipanggil UN dimintai tolong kirim pasukan. Ketika ada krisis humanitarian kita datang dengan mengirimkan support. Buka sekolah kita, ajak mereka datang ke sini. Orphans yang punya masalah undang datang ke sini. Kita ini menjadi seperti sanctuary, seperti tempat yang menyapa pada semua. Ketika ada peristiwa bencana alam di Nusantara, warga Jakarta responsif. Kenapa? Karena kami merasa warga Indonesia. Tapi ketika ada peristiwa dunia, kami nggak responsif. Karena kami tidak merasa warga dunia. Nah, negara harus mengembalikan itu. Jadi kami melihat bukan saja aspek policy tapi juga aspek masyarakatnya. Dan harapannya dengan begitu nanti akan ada kepercayaan global. Nah, yang saya sampaikan ini Bapak sekalian, itu sudah kita coba kerjakan di Jakarta. Jadi I'm here to share with you what we want to do, tapi juga what we have done. Ketika di Jakarta kami aktif di forum internasional, sampai akhirnya C40, Association of Top 40 in the 40 kota terbesar di dunia, menempatkan wali kota London sebagai chairman, Gubernur Tokyo sebagai wakil chairman, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai wakil chairman of leadership in the C40. Dan itu tanpa disadari Pak, kejadian itu sebelum pandemi. Dan ketika pandemi, it's the city network yang berbagi pengalaman pengendalian menghadapi pandemi. Dan itu pengalaman kami Pak, dengan ada jejaring yang luar biasa. Wali kota sedunia itu kumpul tiap pada masa awal krisis seminggu sekali. Sesudah mulai mundur 2 minggu sekali, Zoom, berbagi pengalaman. Mendengarkan wali kota Milan bercerita sambil menangis apa yang dia hadapi. Tentang wali kota Teheran, wali kota Seoul. Lalu setelah itu Zoom selesai, saya kembali ke audiens Indonesia dan semuanya bilang, don't worry, everything will be okay. Ini kayak berhadapan dengan apa? Dua sfer yang berbeda. Tapi apa yang ingin saya sampaikan? Begitu Jakarta ikut di dalam gelanggang dunia, jajaran DKI terlibat, warga DKI terlibat, ini ada ilustrasi kegiatannya, di mana yang disebut sebagai MOU antara Jakarta dengan banyak kota-kota lain is no longer sleeping MOU. Tapi menjadi active MOU. Bukan MOU yang ditandatangani diam, tapi menjadi engagement. Dan itu mengubah, di sini ada Singapura mungkin. Kami Bapak Ibu sekalian kalau lihat trotoar di sini, lihat pengolahan air di sini, dari mana belajarnya? Tim kita dikirim semuanya ke Singapura. Dan Singapura menyambut, Singapura ngajarin. Dari tim Singapura datang ke sini ngajarin, Hong Kong yang sama. Apa yang terjadi? Dari kerjasama seperti itu, mendadak mindset orang-orang yang berada dalam jalur birokrasi juga mengalami transformasi. Jadi kami melihat Pak, kalau mindset ini diubah, maka yang terjadi itu bukan hanya policy yang bergeser, tapi juga attitude dari yang berada di birokrasi itu mengalami transformasi. Nah ini dari situ semua, kemudian kami melihat ke depan, apa yang ingin kita kerjakan, kita ingin mendaya gunakan seluruh potensi dalam negeri, dan kita ingin meningkatkan daya tawar kita di dunia internasional. Itu arah yang kita ingin lakukan. Dan ada beberapa item, saya akan lewat saja mungkin ya Mas Endi karena constraint waktu. Jadi pertama tentang hard power yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah soft power. Hard power kita bicara tentang pertahanan adaptif. Adaptif dalam artian pertahanan yang mengikuti postur tantangan.
mengikuti kondisi-kondisi tantangan yang ada di depan kita. Kemudian kita juga berbicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, lingkungan ini dua-duanya. Lalu kita ingin brand of Indonesia itu betul-betul muncul. Kenapa kami tonjolkan brand of Indonesia bukan made in Indonesia? Nike juga made in Indonesia, Pak. Banyak sekali produk-produk itu made in Indonesia, tapi they are not brand of Indonesia. Nah, kami ingin justru brand Indonesia muncul. Nah, apa pelajaran penting ketika bicara tentang Indonesia berada di luar? Kita belajar di Korea. Korea negara melakukan investasi besar-besaran di bidang yang sekarang disebut sebagai soft power, dari mulai musik, film, tari, seluruh yang terkait dengan seni, termasuk film, itu investasi oleh negara besar-besaran, sehingga private sector kemudian pick up. Baru 2 dekade kemudian dunia menyaksikan hasilnya. Kalau kita membiarkan itu hanya private sector saja yang mengerjakan, nggak bisa jalan. Karena membutuhkan investasi yang sangat besar sekali. Kami pernah mencoba, Pak, ketika bertugas di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Saya waktu itu cek kenapa film-film itu, film-film dunia, kalau syuting tropis pakainya Thailand, kenapa tidak pakai Indonesia? 1, kita tidak punya studio alam yang besar. 2, kita tidak punya alat-alat untuk melakukan mixing, alat-alat untuk melakukan editing film-film yang kelas dunia. Dan investasi di situ mahal sekali. Tidak ada swasta yang mau mengerjakan. Itu harus dikerjakan oleh negara. Tapi begitu negara dikerjakan, apa yang terjadi? Pelaku-pelaku perfilman dunia berdatangan, muncul pelaku film lokal, terjadi transfer of experience, transfer of knowledge, dalam waktu beberapa tahun picking up. Dan begitu mulai picking up, mereka akan menghasilkan karya-karya yang tidak kalah dari dunia. Dan ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita berbicara tentang kekuatan brand Indonesia dan diplomasi proaktif, maka kita harus melakukan investasi yang agak serius di sini. Bapak Ibu sekalian, kami juga memandang penting untuk secara serius menata hard power yang kita miliki. Jadi 1, pertahanan adaptif terhadap perubahan dan ancaman. Ini ASEAN sebagai garda terdepan di Indo-Pasifik, menjadikan ASEAN ini forum dialog utama antar kekuatan besar di Indo-Pasifik. Harapannya bisa menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian di kawasan, dan tentu didukung dengan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih asertif, yang lebih tegas. Kemudian ketika kita bicara tentang new essential force, kita harus mulai mendorong alutsista yang berorientasi pada fungsi dan teknologi, tidak hanya soal jumlah, tapi harapannya fungsinya, penempatannya, adopsi teknologinya, dukungan infrastrukturnya, itu juga mengalami transformasi. Kemudian bicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, kita mendorong tentang reindustrialisasi. Ini yang ingin kita dorong sekalian. Kita mengalami ketimpangan, karena itu kita mendorong banyak tempat menjadi pusat-pusat perekonomian baru di Indonesia. Dan kalau itu kita bisa kerjakan, maka bukan hanya Jakarta dan Jawa bagian utara, tapi titik-titik utama kota kecil menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ibu sekalian yang kami hormati, saya bisa go on soal ini, Pak. Ini masih bisa terusin lagi atau sudah? Kalau masih boleh saya terusin dulu. Jadi terkait dengan lingkungan sebagai daya tawar, kami memperhatikan bahwa akselerasi transisi energi sesuai dengan keunggulan lokal, ini perlu kita dorong. Indonesia menandatangani berbagai kesepakatan global terkait dengan lingkungan hidup, tapi itu belum menjadi agenda teknokrasi yang diterjemahkan di tiap wilayah. Antar KL, kementerian, lembaga, clear target belum ada. Kami yang di daerah, kalau Bapak Ibu tanya gubernur wali kota, dapat perintah tidak untuk eksekusi dari COP26 misalnya, kita nggak dapat. Apalagi wali kota dan bupati. Sehingga kesepakatan-kesepakatan itu belum muncul menjadi kebijakan yang lengkap. Kemudian terkait dengan soft power yang tadi saya sebagian sudah sempat sampaikan, kami berharap sekali bahwa diplomasi
atau keadilan diplomasi ekologis dan keadilan iklim internasional ini benar-benar menjadi salah satu agenda utama kita ke depan. Soal brand Indonesia saya sudah sampaikan. Lalu yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini juga adalah diplomasi yang proaktif, Pak. Kita ingin lebih aktif hadir di semua forum-forum dunia. Jangan jadi penonton. Jadi apakah itu UN General Assembly, apakah itu G20, OKI, OECD, itu kita betul-betul menjadi partisipan aktif. Dan hadir di sana tidak bisa bertanya begini, untungnya apa? Nggak bisa, karena itu bukan pertanyaan tentang untung rugi hari ini. Ini soal kita sebagai warga dunia ikut ambil tanggung jawab atas masalah yang ada di dunia. Ini bukan kita dapat untung apa. Di situ sikap bertanggung jawab. Kemudian soal perlindungan WNI di seluruh dunia. Yang kita sekarang menyaksikan ada begitu banyak tenaga-tenaga kerja kita yang berada di dunia yang perlu dapat perlindungan serius. Dan kita aktif di dalam bantuan krisis kemanusiaan, bantuan perdamaian, termasuk yang sedang ramai sekarang terkait dengan Palestina. Jadi dari itu semua, sekalian, garis besar itu kami memetakan beberapa langkah ke depan. Pertama, Pertama adalah terkait dengan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Nah di sini tentu kita bicara tentang pertahanan kita yang kuat, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, kita proaktif dalam susun agenda dunia. Ini we have to do it. Ini masing-masing item ini, yang atas hijau itu prioritas segera, yang biru itu prioritas yang jangka menengah dan panjang. Yang segera pertahanan kuat dan kedaulatan tegak. Kemudian yang kedua, proaktif susun kebijakan dunia. Ini korps diplomatik kita makin strategis. Dan korps diplomatik kita diarahkan untuk lebih energinya dihabiskan untuk aktivitas diplomasi. Dan banyak dari korps diplomatik kita ini punya urusan-urusan yang entertainment. Betul ya Pak Dubes? Kalau Damu datang dari Jakarta, itu Dubesnya bisa sibuknya luar biasa. Seluruh stafnya sibuknya luar biasa. Tapi Bapak sekalian lihat kalau korps diplomat di Jakarta, diplomat asing ini. Mereka kalau ada ketemuan, ya kalau high rank official mereka entertain. Tapi tidak semuanya kemudian dihabiskan. Bahkan pasukan kendaraan kita pun didesain untuk mengakomodasi tamu-tamu yang datang dari Indonesia. Kita harus lakukan reform di situ. Sehingga korps diplomat kita itu efisien untuk bekerja. Ini pengalaman yang suka ngeliatin diplomat waktu zaman kuliah dulu Pak. Gitu. Karena kita zaman kuliah sering nonton ini nggak boleh nih sumber daya negara dipakai begini terus. Lalu kami juga melihat pentingnya melibatkan diaspora. Diaspora ini harus bisa menjadi wakil kita. Kita itu bangga ada Bu Mary di sana tuh. Kita tuh bangga ada Bu Sri Mulyani di sana tuh. Nah kita ini kepengen lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Tidak boleh lagi negara mengatakan bila Anda selesai kuliah dan tidak pulang Anda nasionalis. Jangan. Anda biar di sana, Anda bekerja, bawa nama Indonesia, representasikan Indonesia, nanti kami bantu apa yang bisa kami kerjakan. Sehingga Anda menjadi wakil kita di sana. Dan jadilah orang-orang yang ketika di sana bilang, kami Indonesia dan kami skalanya dunia. Kami kompetensinya dunia berada di badan-badan profit, apakah itu private entity, apakah itu multinational, apakah itu negara, tapi dorong itu. Nah ini harus ada satu strategi khusus untuk melibatkan mereka. Lalu kita bicara tentang menduniakan Indonesia, Indonesia harus jadi referensi dunia. Seperti dulu saya cerita konferensi Asia Afrika, gimana dunia menengok kepada kita dan two thumbs up. Sampai 5-6 dekade kemudian, contohnya mana? Indonesia. Kita negeri demokrasi yang sekarang vibrant, ngalami naik turun. Kita negeri yang aman, damai, negeri yang banyak aspek dari kita ini yang bisa ditawarkan kepada dunia. Tujuannya apa? Menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia. Lalu yang ketiga,
kita bicara tentang merealisasikan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Tentu saja ini kita bicara tentang pemerataan pembangunan ekonomi, ini yang jangka pendek, reindustrialisasi yang jangkanya menengah. Hilirisasi jalan, tapi nggak cukup hanya dengan hilirisasi, harus ada reindustrialisasi dan harus ada dorongan untuk mengembangkan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bukan hanya capital intensive activity, tapi justru yang labor intensive investment activity di sektor-sektor pertanian, perkebunan yang menyerap tenaga kerja banyak, itu harus kita dorong bersama dan kaitannya dengan global ini bisa diwujudkan di situ. Yang terakhir adalah mewujudkan ekonomi hijau. Ini kita perlu lakukan mitigasi dan adaptasi atas pendekatan ekonomi hijau yang berkeadilan, dan yang berikutnya adalah menciptakan bagaimana pengelolaan energi kita, pemanfaatan energi kita itu berkeadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, Jakarta merasakan beberapa bulan ini sebagaimana dunia merasakan heat waves yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, heat wave seperti itu, the most vulnerable of all adalah the poor and the poorest. Itu yang paling tidak, yang makmur bisa nambah AC, bisa nambah, tapi yang sudah di bawah itu kesulitan saja. Begitu kena penyakit, yang paling bawah yang kena. Jadi ketika sampai kepada krisis ini memang perlu ada keseriusan. Jadi Bapak sekalian, kira-kira langkah ke depan kita ada 4 aspek itu. Memperjuangkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau ke depan. 4 itu yang menjadi langkah kita ke depan. Terima kasih atas kesempatannya, kita bisa diskusikan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies atas pemaparan yang panjang lebar mengenai strategi dan kebijakan luar negeri. Saya tidak akan membuat summary, tapi kita langsung ke sesi tanya jawab. Masih ada sekitar 40 menit. Sebelum saya lempar ke floor, saya akan menggunakan prerogatif saya untuk mengajukan pertanyaan yang pertama. Tadi disebut mengenai pertahanan nasional, new essential force. Kita ada program yang masih in place, pemerintah itu minimum essential force 2024. Deadline tahun depan dan kelihatannya tidak akan tercapai, yang saya dengar di bawah 70%. Di saat yang sama, tantangan terhadap tantangan dari perubahan geopolitik di kawasan sini berubah, dan kemungkinan perang di kawasan Laut Cina Selatan atau kemungkinan perang antara Amerika dan Cina semakin besar. Pertanyaannya adalah, karena kita tidak memenuhi MEF 2024, kita menjadi sangat vulnerable dalam hal kemampuan kita untuk menjaga teritori kita, menjaga kedaulatan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies kalau terpilih menjadi presiden untuk menutup gap dari kemampuan kita untuk membela, mempertahankan kedaulatan dan teritori kita? Yang terakhir saya dengar dari Menteri Pertahanan Prabowo bahwa belanja pertahanan kita itu hanya sampai 0,8% dari GDP. Negara-negara tetangga sudah sampai 2%, kita masih jauh. Jadi kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, bagaimana mengatasinya? Kemampuan kita bertahan, tapi juga kemampuan kita untuk meningkatkan belanja pertahanan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andy. Nomor 1, kita lihat datanya dulu nih. Saya coba lihat datanya. Jadi minimum essential force sejak tahun 2010 itu ditargetkan 2024 tercapai begitu. Dan data sekarang ini kalau kita lihat di 2023, Angkatan Darat baru tercapai 76%,
Angkatan Udara baru sampai angka 51%, Angkatan Laut 59%. Jadi kita di bawah dari target itu. Di sisi lain, Mbak, kita juga menyaksikan dalam periode 1 dekade ini kita mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Jadi menurut kami ke depan pengadaan ini sudah tidak bisa lagi diukur dengan kuantitatif saja, tapi juga sudah harus melakukan penyesuaian dan pengadaan yang sesuai dengan positioning dan utility. Kami sering gunakan analogi ini di Jakarta, Pak, dulu. Karena begini, jajarannya sering sampai, Pak, ini ada target yang sudah ditetapkan dulu belum tercapai. Kecenderungannya, oke, kita capai target itu. Apa sih yang belum? Saya beli ilustrasi. Dulu Pak ditargetkan beli mesin fax 100. Gitu. Ya waktu itu mesin fax adalah solusi. Tapi kalau sekarang pakai mesin fax is no longer solution. Masa kita mau laksanakan, kan udah ditetapkan Pak zaman dulu itu. Nah kecenderungan kita adalah apa yang sudah ditetapkan itu harus dilaksanakan. Sementara mengalami transformasi. Jadi menurut kami kita harus membuka diri, invite institutions, individuals yang understand state of the art untuk kita melakukan istilahnya leapfrog ini ya, lompatan yang lebih cepat, mengejar target secara substansi memenuhi yang kita rencanakan, walaupun secara kuantitatif kita mengalami pergeseran. Kenapa? Karena ada positioning yang bergeser. Jadi misalnya positioning alutsista ini menyesuaikan lagi dengan lokasi, proyeksi kekuatan dan garis zona pertahanan. Jadi akses rantai produksi lepas zona ekonomi eksklusif. Kemudian wilayah terluar zona ekonomi eksklusif yang jadi pintu masuknya ALKI. Kemudian garis pantai. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian. Kemudian utilitasnya. Kita bisa membuat alutsista ini menyesuaikan kebutuhan dan kegunaan secara lebih efisien untuk pertahanan nasional dan proyeksi kekuatan di kita. Dan adaptasi ini yang harus kita lakukan sama-sama. Jadi tadi Pak Endi, kalau bisa kami melihat itu. Lalu yang berikutnya adalah infrastruktur dan SDM juga harus melakukan penyesuaian di sini. Bila kita menggeser cara pemenuhannya, maka kita harus lakukan penyesuaian pada SDM-nya. Nah, tapi ini perlu waktu juga untuk untuk pergeseran itu karena proses modernisasi itu bisa 4-5 tahun. Jadi kalau disebut kita memenuhi target tahun depan rasanya sulit Pak dengan kenyataan seperti sekarang. Tapi kalau diberi waktu beberapa ekstra dengan penyesuaian tadi rasanya kita bisa mengejar itu. Lalu ada hal yang agak teknis. Tapi ini menurut hemat kami berdampak dalam anggaran. Ketidakseragaman alutsista kita itu merepotkan dari sisi maintenance. Jangankan alutsista, armada bis saja itu kalau mereknya beda-beda Pak, itu bagian montirnya itu repot Pak ngurusinnya. Karena armada bis saja, apalagi alutsista. Jadi kami melihat perlu ada konsistensi di dalam kita memiliki alutsista kita dari sisi jenis, merek dan lain-lain. Kemudian sudah mulai kita berbicara tentang perkuatan industri pertahanan kita. Kalau kita ingin dalam jangka panjang berbicara tentang negara yang berdaulat, maka mau tidak mau kita harus serius menangani ini. Dan ini kita rujuk Tank Xiaoping nih yang bilang, core-nya apa? Core-nya itu industri baja. Jadi kalau kita tidak serius kembangkan industri baja, perekonomian nggak akan bergerak dan yang pasti industri pertahanan tidak akan bisa maju. Nah kita harus kembali ke sana dan kalau kita perkuat industri pertahanan, saya rasa
ada potensi besar sekali untuk transfer teknologi dan lain-lain. Begitu Mas Andi. Terima kasih Mas Anies. Sekarang saya ingin mengundang satu penanya, Michael Batikiotis. Are you here? Silakan. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tolong mikrofon. Terima kasih Pak Andi. Pak Anies, I'll ask the question in English, but you can silakan jawaban dalam bahasa Indonesia. You have talked about a foreign policy that is more proactive and values-based. Can you elaborate on how much more normative and proactive your approach will be towards the issues that face Indonesia and Southeast Asia, certainly in Southeast Asia's largest conflict of Myanmar, and the geopolitical contest between the United States and China that affects the region, and finally the Middle East peace process? Could you elaborate a bit more on those three issues? Terima kasih. Jadi begini, kami melihat misalnya terkait dengan apa yang, oh sebentar Pak Michael, senang bisa ketemu, kami masih kuliah udah baca bukunya Pak. Thank you Pak. Pak Michael, kami melihat terkait dengan kenapa proaktif itu penting Pak. Karena kalau kita bicara tentang proaktif itu penting, maka kita akan membuat jajaran, dalam artian korps diplomat kita, kemudian kita akan bisa membuat bangsa kita itu punya orientasi kepada global yang lebih tinggi. Harapan itu yang kita ingin dorong. Bahkan saya semenjak di kampus Pak Michael, saya selalu menganjurkan para mahasiswa untuk punya paspor. Anda kalau belum punya paspor, Anda belum jadi warga dunia. Dan terbang ke Singapura itu lebih dekat daripada terbang ke Medan. Dengan cara begitu Anda punya perasaan global. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di sisi policy tapi di dalam mendorong masyarakat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Misalnya sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Ini kenyataannya. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000, dicoba dikumpulin. Sepakat tuh, Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, two state solution disepakati. Pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, nggak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMB diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih. Ketika Jawa Tengah dikuasai bukan, tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang, investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain, apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang, tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka, itu nggak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius, bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau faksi Sahrir dan faksi Soekarno nggak bersatu, nggak terjadi tahun Agustus 45 juga. Nggak terjadi. Faksi-faksi di kita tuh juga banyak juga. Tapi kalau tidak bersatu nggak jadi. Dan faksi-faksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya Pak Michael, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Aderia, Pemret dari Southeast Asia Voice, tolong mikrofon.
Terima kasih. Thank you for the opportunity. Halo Pak Anies, saya Deria. I'm the Editor-in-Chief of Southeast Asia Today. Excellencies, Bapak dan Ibu. I came here yesterday, Pak, untuk mendengarkan pidato dari kandidat yang lain. Tapi dari kemarin dan hari ini saya belum melihat media itu masuk di dalam hal yang penting untuk foreign policy, your future foreign policy. Padahal kami sebagai media di Indonesia merasakan setidaknya yang berasa banget adalah saat ada perang Rusia dan Ukraina dan juga di Palestina Israel sekarang ini, kami mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari perspektif masing-masing negara. Jadi untuk Rusia dan Ukraine, I am in the same group with Pak Fasil. Where's Pak Fasil? Yeah, hi Pak. Yeah. So we got the perspective from the Ukrainian side, from the WhatsApp group. Dan saat yang sama juga Russia Today dan media-media dari Russia juga reach out ke kami gitu untuk menyampaikan perspektifnya mereka. Begitu pula di di konflik Palestina Israel sekarang ini. Kami juga mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari pihak-pihak yang terlibat di sana. Nah, tadi Bapak menyebut di dalam presentasi soal soft power diplomacy, yang menurut saya itu memang sangat penting. Kita sudah sangat visioner sekali tadi yang sudah disampaikan, target Indonesia ke depan, cita-cita Indonesia ke depan. Tetapi how to make Indonesian voice and Indonesian's perspective heard internationally? Apakah bagaimana pelibatan media dalam hal ini? Itu Pak. Terima kasih. Kalau di dalam PowerPoint kami, kalau boleh ditayangkan ulang slide sebelum ini, sebelum terima kasih, sebelum lagi. Nah ini dia, yang paling bawah. Kami melihat pentingnya ada pemulihan institusi, di sini terkait dengan media, penyehatan demokrasi, kebebasan pers, lalu pemberantasan korupsi. Ini garisnya. Jadi kami melihat satu, memberikan ruang untuk kebebasan pers. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, menghadirkan Indonesia di dunia itu statement. Kalau program harus ada anggarannya. Dan kita ini tidak pernah serius mengalokasikan yang cukup untuk diplomasi global. Baik itu media, budaya, sosial. Itu piecemeal. Kalau ini menjadi strategi, maka semua harus alokasikan yang cukup. Dan menurut hemat kami, kalau itu dilakukan termasuk teman-teman media, itu dua. Satu, media domestik ke sana. Yang tidak kalah penting adalah mendatangkan media global ke Indonesia. Itu punya dampak yang luar biasa. Jadi misalnya kalau terkait dengan ada recent konflik di sini, di sebuah lokasi, maka atau recent event, negara itu memberikan kesempatan kepada media-media kita untuk bisa berada di sana, untuk kemudian bisa hadir di sana. Event-event kultural, event pendidikan bisa didorong untuk ke sana. Harus ada alokasi anggaran yang cukup. Selama ini itu kurang diberikan. Lalu exchanges in term of journalist, editor, menurut saya ini penting sekali untuk kita berikan kesempatan untuk bertukar. Sebagai ilustrasi Pak, kita pernah mendatangkan jurnalis sastra budaya dari Jerman dalam angka yang cukup banyak. Mungkin 20-30 mereka datang ke sini untuk berkeliling di Indonesia, menulis tentang sastra budaya Indonesia, dan itu dampaknya sangat besar. Jadi kami melihat teman-teman media punya peran, satu, dijamin kebebasannya.
Yang kedua didukung program-programnya untuk bisa hadir di dunia internasional. Yang ketiga, jurnalis global bisa datang ke sini dan berada di Indonesia untuk waktu yang cukup panjang, dan itu membutuhkan keterbukaan dari kita untuk memberikan ruang ke situ. Begitu ya contohnya. Terima kasih. Karena akan membuka kesempatan buat floor bertanya, saya akan mulai dari mungkin dari ambassador yang akan bertanya. Silahkan, you may from the ambassadors here from this group, if you have a question, you're welcome to raise the question in English, and then Pak Anies will answer in bahasa Indonesia. Any taker from this group here? Okay. Oh, there's one name. Okay, please, your name and your country. Thank you. Microphone, sorry. Yeah. Thank you very much. I want to thank the center for this organization. I want to thank Pak Anies once again to meet us and the public. My question is very simple, which is your approach towards the European Union. Thank you very much. Sorry, I'm the Italian ambassador. Can you be a little bit more specific? There are some relations between European Union countries, member states, and the European Union and Indonesia. We have relations in many ways. There are a lot of opportunities between the two sides. I want to, and there are some other challenges. I wish to know which is your approach to this subject. Thank you. Thank you, Pak Dubes. Senang sekali bisa ketemu lagi. Beberapa waktu yang lalu we had gathering dengan para dubes Uni Eropa, Pak Dubes Portugal menjadi tuan rumah pada waktu itu. Kita ngobrol diskusi cukup panjang tentang kebijakan-kebijakan situasi domestik dan kebijakan global. Nah, kami melihat di dalam konstelasi global ini ada region-region seperti Amerika Utara, kemudian Eropa, Asia Timur, Afrika, yang di dalam kalau bicara di kementerian itu sudah ada nomenklaturnya, sudah ada direktorat-direktorat yang mengurusi itu semua. Menurut hemat kami perlu ada assessment ulang atas apa yang bisa ditingkatkan. Jadi 4 hal, Pak. Duduk bersama between EU and Indonesia. Focus on 4 things. What needs to be improved in the relationship between Indonesia and EU. Number 2, what needs to be corrected in our cooperation. Number 3, what needs to be stopped on what we're doing. And number 4, what new initiative we must pursue. So we have 4 agenda. If we sit together, outline, translate that into programs, translate that into activities, and then put that in our budget and engage civil society, engage the general public as well as state to actually execute those 4 issues. Tapi kalau if we don't do assessment and we're just going to do business as usual, attending ASEM, attending many of this meeting, tapi we're not going anywhere in terms of moving our relationship upward stronger. Nah, and that needs to be done not only with EU, actually, in our perspective, it needs to be done for other region. But in specific with EU, many potentials that we can do. And I think from our side, if we are being proactive, we will benefit a lot. Why? Because this polarized world, dengan situasi yang, dengan situasi yang terpolarisasi, kami melihat penting sekali bagi Indonesia untuk bisa menjangkau Uni Eropa,
untuk bisa menjangkau Amerika lagi, lebih kuat lagi, untuk menjaga region lain, sehingga Indonesia memiliki mitra yang lebih setara di dalam kita melakukan pembangunan domestik dan di dalam kita berinteraksi di skala global. Begitu, Excellency. I hope I satisfy your curiosity. Thank you. I'm going to turn to this side. Okay, already see two hands here. Tolong mikrofonnya. The lady first. Mungkin ada satu nih, SEPA kita harus dituntaskan pembahasannya. SEPA dengan apa? Dengan EU, sehingga itu komplit selesai kira-kira gitu. Oke, yuk. Hello, Bakanis. My name is Amanda Hodge. I'm a journalist with the Australian newspaper. Thanks for coming today. I've enjoyed your talk. I'm interested in what you're talking when you were referencing a previously transactional or Indonesia's transactional foreign policy, wanting Indonesia to become a more global, a more active global citizen. You referenced being a participant in organisations like the OECD, in the G20, in the UNGA, and you also referenced the Bandung spirit and the non-aligned movement. We've seen in recent years another founder of the non-aligned movement, India, joining an important minilateral in this region, the Quad. I wonder if Indonesia's free and active policy, as you see it, precludes Indonesia from perhaps joining where it could take advantage of one of these new minilateral organisations, whether it be the Quad or AUKUS or one of these. Apa saja organisasinya tadi disebut? Yang AUKUSnya apa ya? Bidangnya apa? Oh ya, yang itu. Tapi thank you for the questions. I would rather see Indonesia participating more on international institution or cooperations with regard to economic activity at this point, instead of and that is leaning toward security or leaning toward non-economic activity at this moment. So, for instance, if we have an opportunity that we are now pursuing OECD, for instance, then it is something that we need to push. But if we are engaging more on the military and power related cooperations, it may shift our core principles of neutral, non-aligned state. And I think we need to maintain that status. But if we're able to engage with international cooperations like OECD, for example, we will benefit as much as they benefit from our presence. That would be my response. Okay, that was I think the microphone, the next person, yeah. And I'm going to turn to that side afterwards. Thank you very much. Good afternoon, I am Satya Permesi from today. As we know, many countries and many private equities investors are currently investing or have invested in projects, infrastructure projects in Indonesia, one of them being the new capital city in Kalimantan, which is partially funded, of course, by investors from across the world. So how would your administration include these investments in the new capital into your foreign policy? Thank you. One of the key value we need to uphold is predictability, consistency, and respect to contracts, cooperation
that has been made by government, be it new government agree or disagree. I think that's key. So for any cooperation that has been done, any contract that has been made, we need to value and we need to send the message to investors across the globe that Indonesia and government of Indonesia always value contract. Because if we don't value that, then we will lose our credibility before the world. So that's principle number one. On the project itself, we will allow assessment. But even if it is, after the assessment there is decision that may not be in favor, but we need to provide protection, we need to provide assurance that they are not going to experience loss or missed opportunity because of government decision. Jadi with regard to investor, but with regard with the project itself on the Nusantara project, let technocratic assessment lead the assessment, not so much political assessment. Okay, I'm going to take questions from this side. There's one hand raised there. Please, can you get the microphone? Terima kasih Pak Endi, terima kasih Pak Anies atas pidatonya. Saya Andrew dari CSIS, peneliti Departemen Hubungan Internasional. Menarik mendengarkan presentasi dari Pak Anies, terutama mengkombinasikan elemen hard power dan soft power dalam smart power. Saya jadi ingat istrinya Bill Clinton, Hillary Clinton, yang juga pertama kali menggunakan konsep ini dalam kebijakan luar negeri. Hanya saja kalau kita lihat lebih dalam, saat ini di dunia kalau kita fokus ke soft power-nya ada paling tidak dua model bagaimana soft power digunakan. Ada model seperti negara Korea yang menggunakan K-pop, artefak budaya yang hard, kemudian diekspor dan kemudian dia bisa jualan produk yang lain ikutan laku. Saya pikir Indonesia sudah coba hal ini dengan mengekspor misalnya makanan atau batik gitu misalnya, dan tari-tarian supaya disukai oleh masyarakat internasional. Tapi sebetulnya ada model kedua untuk soft power, yaitu seperti yang dikatakan Joseph Nye, kita membuat negara lain menginginkan apa yang kita inginkan dengan artian kita punya nilai yang sama. Seperti misalnya beberapa negara menyebarkan demokrasi, membuka beberapa institusi, menyebarkan ajaran-ajaran seperti good governance dan lain sebagainya. Kalau pemahaman yang kedua yang kita ambil mengenai soft power, menurut Pak Anies, apa nilai khas Indonesia yang saat ini bisa kita tunjukkan ke dunia, dan kalau dunia mengadopsi nilai itu, dunia akan menginginkan hal yang sama dengan kita. Apakah masih terbatas pada Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, kesetaraan beragama, dan lain sebagainya. Dan dengan demikian, kalau ini soal kebijakan luar negeri, bagaimana menggerakkan komponen domestik, supaya semua orang mendukung itu dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu nilainya, seperti melakukan praktek intoleransi di dalam negeri dan lain sebagainya, yang kemudian bisa ditangkap oleh media asing. Terima kasih. Namanya siapa tadi Pak? Andrew. Andrew, makasih Pak Andrew atas pertanyaannya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebenarnya kekayaan kita dengan produk budaya dan seni itu luar biasa. Luar biasa, tetapi kita tidak mendorong mereka untuk menjadi tamu di negeri orang. Kita mendorongnya sebatas jadi tuan rumah di negeri sendiri, itu problem kita. Menurut kami, kita harus menjadikan mereka tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri. Nah kalau untuk jadi tamu mempesona di negeri orang, investnya itu harus dari negara. Dari negara. Tidak bisa dikerjakan oleh non-state. Jadi K-pop yang tadi diceritakan, K-pop ini tahun 90-an itu ketika investasi 80-an pertengahan, ketika investasi besar-besaran dilakukan di situ. Tapi baru dirasakan manfaatnya ya sekarang ini nih, 10 tahunan terakhir ini. Itu durasi yang panjang itu puasa. Kalau negara
diminta menghitung untungnya, nggak dapat untung itu. Karena itu jadi, nah ini Pak yang saya ingin sampaikan, spending di bidang kesehatan, spending di bidang pendidikan, spending di bidang kebudayaan, jangan dihitung sebagai cost. Hitung itu sebagai investment. Karena itu akan menghasilkan return yang besar. Tapi kalau itu dipandang sebagai cost, maka kita berpikir bagaimana mengurangi cost-nya. Kalau dipandang sebagai investasi, maka kita menghitungnya apa? Nanti dapat apa? Orang sehat nanti dapat aging population yang healthy. Labor yang produktif. Pendidikan sebagai investasi, nanti punya labor yang total faktor productivity-nya tinggi. Kebudayaan sama. Begitu kita investasi di bidang kebudayaan, maka kita nanti akan bisa muncul di mana-mana, Pak. Saya membayangkan, Pak, terkait ini, bahwa kita harus punya House of Indonesia di kota-kota besar di dunia. House of Indonesia, yang di situ menjadi pusat kebudayaan, bukan embassy nih. Kalau embassy tugasnya tugas apa? Diplomasi. Tapi House of Indonesia itu adalah rumah budaya, rumah seni yang di situ rutin. Kita lihat di sini ada pusat kebudayaan Belanda, pusat kebudayaan Perancis, pusat kebudayaan apa lagi di sini nih? India. Lah mana ke pusat kebudayaan Indonesia? Jadi kalau kita, dan kalau dihitung Pak, buat negara, beli rumah satu di Menteng sama rumah di Frankfurt lebih mahal di Menteng. Coba aja dicek harganya. Lebih mahal. Apa yang terjadi? Kita kemudian punya sebuah sebuah space di mana kegiatan kebudayaan kita itu terrepresentasi di mana-mana. Jadi kami masih melihat kekuatan budaya kita. Nah, dalam kita bicara itu pasti kita akan turunkan. Terjemahannya apa? Gagasan tentang harmoni, gagasan tentang toleransi, gagasan hidup bersama. Apakah tidak ada friksi? Tidak ada. Situasi negara manapun yang tidak ada friksi. Tapi selalu kita mampu melakukan balancing. Dan itulah kehebatan bangsa kita. Nah, saya melihat kalau ini kita bisa kerjakan, Pak. Ini bisa kerjakan. Maka kita punya sebuah outlet produk kebudayaan kita. Dari mulai kuliner. Oh ya, by the way. Kita ini kalau bicara kuliner, itu kuliner nomor 1 di dunia itu banyak Indonesia nih. Saya pernah punya catatan, tapi nyarinya lagi agak panjang di sini. Pernah punya catatan ini kuliner-kuliner Indonesia yang kuliner Indonesia itu di dalam ranking dunia nomor 1 semua Mas Edi. Benar-benar nomor 1. Ini kalau saya masih sempat nyari, tapi nanti dah sambil jeda saya nyari. Yang menunjukkan bahwa kita tuh bisa hadir di dunia dari mulai kulinernya sampai kepada artsnya. Bayangkan bila kita bisa dorong itu. Dulu kita pernah punya. Di mana? Di Belanda ada banyak sekali tempat kebudayaan. Di Amerika punya kebudayaan. Tapi sekarang pertanyaannya, itu dari Indonesia atau inisiatif mereka? Inisiatif mereka. Inisiatif mereka. Di Amerika Serikat, ketika tahun 60-an terjadi perang Vietnam, mereka menengok ke Asia Tenggara. Ketika lihat Asia Tenggara, ternyata terbesar itu bukan Thailand, bukan Vietnam. Yang terbesar itu Indonesia. Lalu Indonesia masuk dalam radar screen. Banyak tuh studi-studi Indonesia yang kemudian bermunculan. Lalu kita punya representasi di sana. Di negeri Belanda sama, tapi inisiatif bukan dari kita. Sekarang kita sudah middle power, kita nomor 16 ukuran ekonomi dunia. Masa kita tidak investasi dalam kehadiran di seluruh dunia? We need to change that. We need to change that. Jadi ini yang menurut saya penting, dan ketika bicara tentang kebudayaan bukan hanya yang tradisional, Pak. Ini contohnya nih. Di dunia itu, believe it or not, ada yang namanya most iconic ice cream, Pak. Dan nomor iconic ice cream itu dari mana? Dari Jakarta. Zang Randi sama Ragusa es Italia. Sorry Pak Dubes Itali. It's not from Italy, Pak. It's actually from Jakarta, Pak. Dan begitu sampai kepada best rated soup in the world. Nomor 1, beef black soup. Rawon. It's number 1 in the world. Nomor 2, gulai cincang. Serius, ini Indonesia yang menangan di sini. Kemudian best deep fried dessert in the world. Do you know what is best deep fried in the world?
The best in the world, apa kira-kira? Bukan, pisang goreng Bapak Ibu. Of all names, it's pisang goreng. Loh, dan ini in the world loh, best deep fried in the world. Jadi maksud saya, kita ini undersell. Betul-betul undersell. Kita nggak aktif dorong ke dunia. Maka itu kenapa saya katakan, nomor satu mindset. You are member of the world. Jadi karya itu pasangnya ke dunia. Ini juga Pak, ya Pak Bu, saya cantikan nih kalau di Jakarta. Kelas-kelas di Jakarta selalu saya bilang, pasang peta dunia di kelas-kelas. Peta dunia. Biar anak-anak kita di Jakarta itu kalau di kelasnya lihatnya petanya dunia. Jarak Aceh, nih Pak Rizal, sama India itu lebih dekat daripada Aceh ke Makassar. Coba diukur ke Makassar ya. Betul. Kita itu menjadi bagian dari dunia. Sebaliknya, setiap anak Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri, saya selalu pesankan, pasang peta Indonesia di kamarnya. Biar dia ingat tuh rumahnya Indonesia gitu. Tapi global ini menurut saya kalau kita kerjakan, kekuatan itu akan muncul dari apa? Proses-proses kreatif dari warga. Jadi ini Pak, kita lihat sekarang di Jakarta. I'm sorry to say di Jakarta. Apa restoran yang paling populer? Jepang, Thailand, mana lagi? Korea, Vietnam. Kenapa tidak restoran Indonesia di mana-mana? Negara harus bantuin. Culinary diplomasi sudah menjadi bidang sekarang. Dan itu kalau kita masukin culinary diplomasi dibantu oleh negara. Bapak Ibu perhatikan apa yang dikerjakan Thailand dulu. Sekarang bareng tentu lagi. Ketika sudah maju. Jadi gini, negara intervensi sampai scale of ekonominya tercapai. Ketika scale ekonomi tercapai, negara mundur. Di situ ingat-ingat nih. Sebelum ada ekonomi scale nggak bisa. Yang namanya Thai Airline itu membawa bumbu-bumbu komoditas dari Thailand ke Eropa, ke Amerika. Dibantu oleh siapa? Thai Airways. Sesudah skala ekonominya membesar, baru negaranya turun karena bisa menggunakan sistem logistik. Nah kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak akan pernah berada di kancah global. Saya membayangkan kota-kota dunia, mana restoran terbaik, I want to see Indonesian restaurant. I want to see Indonesian food. I want to see Indonesian culinary, itu yang terbaik. Dan itu yang kira-kira kalau bicara soft power, we need to get there and we can do it if we're willing to do it. We have time for just one more question. I'd like to invite from this group, anyone? Yes, one and two short questions. You first, and then the gentleman at the back. Tolong mikrofonnya. Thank you very much. My name is Yasir Ali, Ambassador of Sudan. I'd like to thank you for the elaborative and very interesting presentation. And you've mentioned about the spirit of Bandung. So I'd like to know your policy towards Africa. This is giving a very good gesture to us as African. And from a perspective of achieving the food security for Indonesia, for example, as you know, Indonesia is aspiring to achieve food security, and there is a huge opportunities to cooperate with some African countries which has a lot of resources to cooperate with you to achieve that. And also African aspiring to have sort of cooperation, especially in the technical and capacity building. We have noticed that many Asian countries like from the ASEAN are having very active role with Africa, and I think Indonesia to some extent needs to exert more effort. I noticed this during my period as an ambassador in Tanzania. I saw many ASEAN countries are very active with Africa, but Indonesia, I think, needs to be more active in that regard. The other part, what about the plan for the BRICS? Do you have any plan to, if you are elected, to be part of the BRICS? Thank you. We'll take the other question. There was a gentleman at the back before Anis answer the question. Did you raise your hand, please? Microphone, tolong. Thank you. My name is Kanasugi Kenji, Ambassador of Japan. This is not so much to do with diplomatic strategy, but people say that democracy in the world is declining,
And during your presentation, you seems to suggest that democracy in Indonesia is on the downside. And if so, how are you going to redress the situation? How are you going to rectify domestic politics in this country? Thank you. First of all, Pak Dubes Sudan, His Excellency, Africa is the future. This is a continent of the future. You have large number of young generation, definitely. And if you look at not only the demography, but also on potential development cooperation, it's tremendous. And it's true that we have not paid enough attention to Africa. We have not paid enough attention. I think we need to improve our awareness toward the fruits of cooperation between Indonesia and African countries. And we can start from countries that is more relevant to our need and that is relevant to what we can contribute to yours. And perhaps Sudan is one of the closest of all in terms of all African countries. So the approach will be rather similar. That's why I mentioned when Pak Dubes Italy raised earlier about what are you going to do with the relationship with EU, my response is a generic approach that needs to be done to other regions, including Africa. We need to sit down, do assessment. And on top of that, I think it's time for us to be more serious in bringing in Indonesian business leaders, Indonesian business community into a particular country and push and assist them to have investment, business activity in African countries. The opportunity, as you said, you are seeing businessmen coming in from all over Asia, but not Indonesia. And I suspect one of the reasons is we are ourselves in government is not out there being proactive in offering support and help toward those who are interested on doing business in the region. So that's one. With BRIC, I don't think we're interested on joining BRIC. That would be brief, Pak. Now, with regard to Pak Dubes Japan on quality of democracy can translate into various different indicators, Pak. Even the definition of democracy, there is no less than 500 definition of what is called democracy. So translation into that is numerous. But I think issue number one that needs to be brought back is to restore trust into institution of democracy. Restoring trust into the institutions. Be it constitutional court, be it the parliament, be it all others, restoring institution, that's one. And how do we do that? One is appointments and code of ethics that is seriously upholded. And it has to start with example. Top leadership needs to show commitment on upholding ethics. If top leadership compromise on ethics, then the rest will even go further. Number two, revising some of our law that has restricted freedom of expression. And we have seen some of our laws being used to suppress freedom of expression. And even today, the Undang-Undang ITE itu apa bahasa Inggrisnya, Pak Mas Andi? Apa? The cyber law, for example. The cyber law has been so flexible
in indicting almost anyone if they have expressed some criticism, even criticism not toward government, even criticism toward other entity of non-state. You can be charged and you can be prosecuted. And I think we need to revise some of that to ensure freedom of expressions. And number 3 is, which is not less important, is combating corruption in a serious way and addressing the upstream, the core of why corruption is happening, especially on policy making. Political financing has not been reformed for the past 25 years. We reform our electoral system, we reform our party system, we reform central and local government relationship, we reform presidency and other national bodies of the state, but we did not reform how political process, how political party, how campaign is being financed. Without addressing that issue, we will always trap with various derivatives of corruptions, which is now are seeing. So quality of democracy is not only being judged by the electoral process, but also by the quality of delivery of democracy itself, and also by ensuring that principle of good governance is present. So that would be the agenda. This is big, may not be complete in a year or two, but if we don't start by expressing our commitment, outlining the plan, and making it public, then we will not be able to achieve all of that. And I think that one of our commitment to be done if authority is being given. Power still in the land of in the people, but authority that can be given to any one of us. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Anies.